Salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya saat ini untuk menyampaikan sebuah pidato tentang Pancasila di tengah pandemi. Yang saya hormati Dewan Juri dan saudara-saudari setanah air dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan pidato saya saat ini. Saudara-saudari setanah air, tahukah saudara bahwa bangsa kita adalah bangsa yang mudah rapuh? Tahukah saudara bahwa bangsa kita adalah bangsa yang mudah dicerai-beraikan? Ya, kita adalah bangsa yang sebenarnya mudah terpecah-pecah dibandingkan dengan negara lain. Karena begitu banyak keanekaragaman di dalam bangsa kita. Dimulai dari perbedaan agama, budaya, bahasa, suku, ras, dan lain-lain. Namun karena kita telah dipersatukan oleh Pancasila, bangsa kita sampai sekarang bisa bertahan walaupun tantangannya tidaklah mudah, terutama di dalam situasi pandemi ini. Tanggal 1 Juni yang lalu merupakan hari peringatan kelahiran Pancasila. Tidak ada upacara dan berbagai perayaan yang biasanya kita lakukan. Apakah Pancasila berakhir di situ? Tentu saja tidak. Pancasila tidak berakhir di situ. Karena Pancasila pada dasarnya adalah jati diri bangsa Indonesia. Bukan hanya sebatas hafalan dan berbagai perayaan yang biasanya kita lakukan. Namun Pancasila adalah budaya kita. Pancasila adalah cerminan diri bangsa Indonesia. Saya percaya di tengah pandemi ini sudut pandang kita tentang Pancasila mulai berubah. Dari hanya perayaan formalitas saja menjadikan atau diubahkan menjadi realita yang sesungguhnya. Dari hanya seremoni saja diubahkan menjadi implementasi dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari setanah air, di tengah pandemi ini harusnya membuktikan kemampuan kita untuk menonjolkan sifat kegotong royongan di antara kita. Harusnya di tengah pandemi ini kita membuktikan nilai-nilai Pancasila nyata di dalam bangsa kita. Harusnya di tengah pandemi ini kita menjadikan Pancasila sebagai senjata pamungkas untuk bangkit dari keterpurukan tanpa memandang latar belakang atau perbedaan di antara kita. Pertanyaannya adalah di manakah Pancasila di tengah pandemi ini? Di tengah pandemi ini ada berapa orang yang menganggap bahwa Pancasila sudah mulai redup dalam bangsa kita. Dan biarkan saya saat ini mengatakan bahwa Pancasila masih hidup di dalam bangsa kita. Pancasila masih berpijar dalam hati saudara dan saya. Karena Pancasila sudah menjadi bagian dari hidup kita dan bangsa Indonesia. Namun, di manakah Pancasila jika solidaritas antara umat beragama masih tidak ada di tengah pandemi ini? Di manakah nilai Pancasila jika nilai-nilai kemanusiaan itu tidak ada dalam pandemi ini? Di manakah nilai Pancasila di tengah pandemi ini jika rasa persatuan dan tali persaudaraan tidak ada lagi di antara kita? Lihatlah betapa rapuhnya bangsa kita jika Pancasila hanya sebuah perayaan dan bukan implementasi. Saudara-saudari setanah air, saya sangat bersyukur banyak orang-orang di tengah pandemi ini yang sangat peduli terhadap yang lain. Saya melihat mereka membuat dapur umum untuk anak-anak kos dan membagikan masker-masker kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka adalah pahlawan bangsa Indonesia yang tidak kelihatan namun nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia. Marilah kita menjadi mereka untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pahlawan meskipun kita tidak terkenal, namun kepahlawanan kita nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari setanah air, implementasi Pancasila memang tidaklah mudah. Namun, marilah kita belajar atau merenungkan dari para pendiri bangsa kita yang dahulu. Jika mereka bisa mempertahankan Pancasila dari orang-orang yang mencoba mengubah Pancasila menjadi dasar negara kita.
maka kita saat ini bisa memperjuangkan Pancasila di tengah pandemi ini. Salam implementasi Pancasila.